Menjadi saluran berkat kasih Allah kepada sesama menjadi sangat penting di masa pandemi ini. Seperti pada 2 Korintus 8 ayat 12-13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani, bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Mari kita lanjutkan tugas pelayanan peduli COVID dengan terus bersama-sama menolong yang terdampak, baik anggota jemaat, simpatisan, maupun warga sekitar sesama kita, dengan menyisihkan berkat yang sudah Tuhan limpahkan kepada kita dan menyalurkannya dalam persembahan peduli COVID pada rekening GKI Pasir Kaliki dengan keterangan peduli COVID ataupun menambahkan angka 19 pada jumlah persembahan yang kita berikan. Kiranya Tuhan memimpin dan memakai kita menjadi saluran berkat untuk sesama kita. Selamat pagi umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini walaupun kita belum dapat kembali beribadah dalam gedung gereja, namun kita tetap bersyukur atas kesehatan dan penyertaan Tuhan sampai saat ini.
Untuk itu, marilah kita menyambut undangan Tuhan dalam ibadah online hari ini dengan terlebih dahulu menyiapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Tema pada hari Minggu ini adalah percayalah. Sebagai orang Kristen, percaya kepada Yesus Kristus berarti kita meyakini bahwa Tuhan itu ada dan yakin akan kemampuannya. Namun dalam realitas hidup, kita tak lepas dari pergumulan dan permasalahan yang dapat membuat kita menjadi takut. Saat para murid ketakutan karena angin yang menerjang perahu, Tuhan datang dan menguatkan, seperti ditulis dalam Matius pasal 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Di saat ketakutan dalam menghadapi permasalahan kita, Tuhan selalu ada dan akan segera mengulurkan tangannya menolong kita. Percayakan diri sepenuhnya pada Tuhan yang Maha Kuasa itu, yang mampu mengatasi sebesar apapun ketakutan atau masalah kita.
Bapak Ibu, marilah kita menundukkan kepala kita mengakui akan segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang saat ini ya Tuhan. Kami mau mengakui akan segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat sepanjang sepekan yang kami telah lalui. Baik itu dosa yang kami lakukan dalam hati kami, pikiran kami, maupun di dalam perkataan kami ya Tuhan, yang seringkali kami menyakiti hati sesama kami. Terlebih ya Tuhan, kami telah menyakiti hati Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, ampunilah kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu, marilah kita mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah diambil dari Roma pasal 10 ayat 9 sampai dengan 10. Sebab jika kamu mengaku dalam mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya pada hari yang berbahagia ini, marilah kita menaikkan doa. Mohon pimpinan Roh Kudus dalam pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau pada saat ini kami sebagai anak-anak Tuhan masih diberi kesempatan untuk boleh bersama-sama beribadah, sekalipun di dalam situasi yang tidak sebaik biasanya kami melakukannya. Karena kami merasakan bahwa ini saat-saat yang sulit bagi kami sebagai gereja untuk bisa beribadah. Tapi Tuhan, kami bersyukur karena ada alat-alat teknologi yang baik yang membuat kami bisa secara daring boleh bersama-sama beribadah sebagai jemaat Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati kami dalam pemberitaan firman dan seluruh ibadah kami pada hari ini. Sebelum kami membaca firman-Mu, kiranya Tuhan akan mengurapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus, baik hamba-Mu, baik kami semua yang mendengarkan pada saat ini, dimanapun kami berada, terutama jemaat GKI Pasir Kaliki, biarlah mereka semua diberkati Tuhan dan bisa melakukan apa yang dapat dicerna, dipikirkan, direnungkan dari firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, Roh Kudus hadir menolong kami semua, dan kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat GKI Pasir Kaliki yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan membaca Alkitab dari Injil Matius pasal 14 ayat 22-33 sesuai dengan tema GKI. Nah, tema hari ini adalah percayalah atau berimanlah. Cerita tentang Yesus berjalan di atas air. Ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus.
Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau Anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus dari Matius pasal yang ke-14 ayat 22-33. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat GKI Pasir Kaki yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema GKI pada hari ini adalah percayalah, atau kalau pakai bahasa yang umum kita yaitu berimanlah, itu bahasa gereja. Ya. Nah, saya mau mulai dengan begini, bahwa ternyata hidup beriman kepada Tuhan itu tidaklah mudah. Ya, bukan sesuatu yang gampang. Karena seorang seperti Rasul Petrus yang kalibernya sudah sangat dekat dengan Tuhan Yesus, ya, dan suatu ketika dia meminta kepada Tuhan Yesus agar ia bisa berjalan di atas air untuk menghampirinya, dan itu bisa dia lakukan, tapi setelah berjalan beberapa langkah ia merasakan tiupan angin, hanya tiupan angin yang membuat dia takut, hatinya ciut, dan kemudian menjadi kurang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu dia tenggelam, itu ceritanya. Nah, padahal sebetulnya baru saja mereka menyaksikan Yesus menghampiri mereka berjalan di atas air, ya, mau menolong mereka. Itu satu kenyataan, ya. Jadi kita melihat bahwa begitu rapuhnya iman seorang Petrus. Dan gambaran Petrus yang seperti ini adalah mungkin gambaran seperti kita. Ya, barangkali yang di mulut kita mengaku sesuai dengan pengakuan iman rasuli, yaitu aku percaya kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya. Tapi dalam kondisi nyaman, ya. Dan ketika kondisinya bagus, ya itu diimani, mudah percaya. Tapi kenyataannya ketika kemudian langsung berhadapan dengan kesulitan, dengan pergumulan, masalah, lalu iman kita jadi ciut. Padahal masalahnya masalah manusia biasa yang barangkali sehari-hari yang kita bisa dapatkan dalam masalah itu. Dan masalah yang seperti itu dengan sangat mudah menenggelamkan kita, akhirnya kita tidak berdaya menghadapinya. Nah, sebetulnya kisah ini mau mengingatkan pada kita bahwa Tuhan Yesus tidak menginginkan anak-anaknya ditenggelamkan oleh tiupan angin sepoi tadi, ya, atau badai kehidupan. Tuhan tidak ingin juga anak-anaknya menjadi penonton dan penikmat mujizatnya saja. Ya, seperti para murid melihat mujizat tadi bahwa Yesus jalan di atas air, menikmati mereka, nonton. Ya. Ia menginginkan anak-anaknya itu terlibat langsung, berhadapan dengan masalah dan mengatasinya dengan baik. Ia ingin anak-anaknya tumbuh dalam iman yang makin dewasa, sehingga dengan iman itu kita sebagai anak-anak Tuhan bisa mengarungi badai kehidupan kita masing-masing. Nah, untuk ini tema hari ini kita akan melihat bagaimana kita mengerti bahwa iman dalam firman Tuhan itu paling sedikit punya dua unsur yang penting, yang utama, yaitu apa? Yaitu percaya, to believe, dan mempercayakan diri. Ya, to trust. Nah, jadi ada believe atau kata believe dalam bahasa Inggris, ada trust dalam bahasa Inggris. Ya, dua-duanya kata itu saling menyatu sebetulnya. Ya. Jadi orang yang mempunyai belief dan trust, dua-duanya
itu orang yang dapat sungguh-sungguh berkata bahwa aku percaya, aku beriman. Ya, barangkali imannya 100% dewasa itu. Ya, gitu. Nah, mari kita melihat satu demi satu. Yang pertama adalah kata percaya, belief. Ya, kata percaya ini kata yang ya diyakini oleh banyak orang itu begitu gampang. Ya, kenapa? Karena membutuhkan bukti yang konkret. Ya, dan bukankah manusia itu selalu menuntut bukti yang konkret? Ya, seperti Petrus. Petrus dalam ayat 28 tadi berseru dan menjawab Tuhan Yesus, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Lalu Yesus berkata, datanglah. Dan Petrus datang, bisa jalan di atas air. Bisa. Percaya seperti ini mudah. Karena apa? Ada bukti. Coba kalau nggak ada bukti. Kalau Yesus nggak berjalan di atas air, lalu dari jarak jauh, misalnya Yesus mengatakan, Petrus datanglah, turunlah kamu, jalan di atas air. Mungkin tidak berani Petrus. Karena tidak ada bukti. Ya. Dan bukankah kita seringkali dalam hidup itu menuntut bukti seperti ini? Tuhan, saya baru mau ke gereja kalau saya bisa berhasil. Tuhan, saya baru jadi orang Kristen kalau saya nggak berdosa lagi. Kita butuh bukti-bukti yang seperti itu. Seperti Thomas menuntut bukti kepada Tuhan Yesus. Nah, saya mengambil gambaran yang sangat sederhana. Ya, kita akan percaya bahwa Tuhan itu adalah penolong, selalu menolong kita. Ya, kayak Petrus tadi ditolong oleh Tuhan kan? Ya, kita lihat. Tapi seringkali kita tidak mau ditolong Tuhan. Apalagi kalau ada resikonya, dibutuhkan resiko tertentu. Saya ambil contoh yang sehari-hari kita lihat. Kalau ada seorang anak umur katakanlah 5 tahun manjat pohon, mungkin jaraknya cuma 2 meter dari tanah, itu kemudian saudara-saudara, anak itu tidak bisa turun dan dia menjerit-jerit, hampir menangis dan mengatakan, ayah, saya nggak bisa turun, bagaimana caranya? Lalu ayahnya datang kepadanya dan kemudian ayahnya mengatakan begini, kamu lompat, nanti ayah tangkap. Ya, kamu percaya ayah kan? Percaya ayah, saya akan lompat. Tapi ayah, saya tidak berani melompat karena takut jatuh. Nah, dan dia tahu bahwa kalau orang jatuh itu sakit sekali. Bukan hanya jatuh dari pohon, tapi jatuh di tanah aja juga sudah sakit seorang anak. Akan menangis. Nah, itu seringkali kita seperti itu. Kita mungkin mudah percaya bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik, yang mau menggembalakan kita. Tapi dalam kenyataannya kita seringkali tidak mau digembalakan oleh Tuhan. Ya, kita mau menjadi domba yang suka-suka sendiri. Kita mau menjadi orang yang tidak memerlukan Tuhan. Tidak perlu digembalakan Tuhan. Jadi kita suka-suka sendiri dan bukan suka-sukanya Tuhan. Ya, kalau orang digembalakan Tuhan, ya dia harus mengikuti suka-sukanya Tuhan seperti ini, ya jalani itu seperti domba yang baik, menjalaninya begitu. Ya. Kita mungkin percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Karena ada dalam Alkitab rumusan Yesus itu adalah Immanuel. Tuhan beserta kita. Tapi apakah benar dalam praktek hidup kita sehari-hari bahwa kita sungguh-sungguh mempercayakan kepada Tuhan? Apakah benar Dia itu betul-betul kita perlukan untuk menyertai kita? Kadang-kadang kita tidak mau disertai Tuhan. Ya, kita mau jalan pakai cara kita sendiri. Sekarang kita bayangkan kalau kita jalan disertai Tuhan tiap hari. Bayangkan kita ada di kantor disertai Tuhan. Nah, saudara kan nggak bisa korupsi. Kita sedang ada dalam pekerjaan. Tuhan sertai kita. Kita tidak akan main-main karena Tuhan menyertai kita, melihat kita. Tapi kita melihat bahwa begitu banyak orang-orang Kristen yang bermain-main dengan imannya ini. Karena tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Immanuel, tapi dia tidak mau disertai Tuhan. Itu kenyataan hidup sehari-hari. Jadi percaya model ini adalah percaya yang gampang. Ya. Percaya seperti ini karena gampangnya maka mudah rapuh. Begitu ada tiupan angin, nggak sampai ke gelombang, ya. Apalagi gelombang besar, maka kita mudah lari dari Tuhan dan kita percaya pada kuasa-kuasa lain. Dan bukankah seringkali itu kita lakukan? Kita percaya pada kuasa-kuasa lain.
termasuk Rasul Petrus. Ya. Bagaimana dia lebih percaya pada tiupan angin yang bisa menenggelamkan dia daripada Yesus yang ada berjalan, sedang ada di atas air bersama dia. Nah, itu yang pertama, percaya. Dan saya rasa ini kita punya unsur percaya seperti ini. Yang kedua adalah unsur mempercayakan diri. Trust. Ya. Trust itu dapat digambarkan barangkali seperti begini. Kalau kita punya anak kecil di rumah yang sedang belajar berjalan, maka kita melihat bagaimana anak itu ingin ketika belajar jalan, dia ingin dituntun oleh orang tuanya. Apalagi ketika dia belajar jalan kemudian mau naik tangga. Sebelum dia naik, dia akan lihat ada orang tuanya enggak. Lalu ketika orang tuanya menggandeng, dia akan mengulurkan tangan, mempercayakan diri pada orang tuanya, dan jalanlah dia bersama orang tuanya naik tangga. Ya, kira-kira begitu saya gambarkan. Kita memiliki trust pada Tuhan. Kalau kita punya ini, selain percaya tadi, believe, kita punya trust, maka kita dengan sungguh dan benar bisa mengaku bahwa aku percaya kepada Tuhan. Ya. Dalam hidup kita, saudara-saudara, maka seringkali kita tidak pernah mengerti rencana Tuhan. Apa yang terjadi pada hidup kita ke depan tidak tahu. Ya. Saya sendiri juga mengalami dalam beberapa hari terakhir ini bagaimana saya sedang menyiapkan khotbah tiba-tiba sakit, kemudian ternyata dalam 1-2 hari Tuhan memberi saya kesembuhan. Kita tidak tahu, kalau sakit terus saya akan mengatakan pada majelis jemaat bahwa saya tidak bisa khotbah hari ini. Kira-kira begitu. Jadi kita tidak tahu. Tapi orang yang memiliki belief and trust, keduanya unsur ini, unsur iman ini, maka dia akan dapat berkata, Tuhan, aku tidak dapat sepenuhnya memahami rancanganmu, tapi aku percaya. Belief and trust. Tuhan, aku tidak dapat mengerti sepenuhnya kehendak-Mu untuk saya, tapi aku percaya penuh kepadamu. Tuhan, aku sebenarnya tidak dapat menyelami maksud-Mu untuk pergumulanku yang seperti ini, yang berat. Mengapa Engkau begini? Mengapa Engkau begitu Tuhan? Tapi aku tetap percaya kepadamu. Jadi sikap iman itu adalah percaya dulu seperti Petrus, baru ngerti. Ya, bukan mengerti dulu baru percaya. Tidak. Ya. Kita melihat begitu. Ya. Kalau mengerti dulu baru percaya, itu seperti Thomas. Ya. Perlu bukti yang konkret. Itu sebabnya Tuhan Yesus pernah berkata kepada Thomas, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Gitu. Ya. Nah, kita melihat dalam cerita Petrus ini sangat disayangkan pada diri Petrus. Kenapa? Dia tidak mempercayakan diri pada Tuhan, tidak ada trust. Dia hanya pada tahap belief. Percaya yang sangat sederhana, yang mudah rapuh. Ya. Tidak mempercayakan diri pada Tuhan, lebih mempercayakan diri kepada tiupan angin yang mungkin hanya sekedar bertiup sepoi-sepoi saja. Ya. Tetapi puji Tuhan, untung dia kembali mempercayakan hidupnya pada Tuhan Yesus dan dia berteriak pada Tuhan, Tuhan tolonglah aku, dan Tuhan menolong. Bukankah sikap iman kita juga seringkali seperti Petrus? Ya. Ketika menghadapi persoalan yang rumit, baik itu masalah keuangan, ekonomi di rumah tangga, kesehatan, pergumulan, ya, keluarga, apalagi sekarang sedang masa wabah pandemi ini, kita khawatir, kita takut, segala macam. Itu mungkin kita lebih percaya pada logika kita, ya. Kita percaya, tidak mungkin ini. Seperti Petrus barangkali ketika ada tiupan angin itu, dia akan secara logika dia akan mengatakan, aduh tiupan angin ya, ini bahaya ya, pasti tenggelam nanti. Ya. Kira-kira begitu. Jadi kita lebih percaya pada logika kita, bagaimana kita mengatasi semuanya. Padahal yang diperlukan adalah iman. Ya. Kita seringkali takut ketika itu terjadi dan kemudian meragukan kehadiran Tuhan, meragukan pertolongan Tuhan, meragukan penyertaan Tuhan dalam hidup kita sendiri. Nah, menyadari realita kehidupan ini, ya,
Maka sebagai anak Tuhan, kita harus memiliki dua unsur tadi dalam iman, yaitu apa? Belief and trust. Dua unsur, itulah sikap iman orang yang percaya pada Tuhan. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Seperti halnya kalau kita bepergian naik pesawat, pilot yang mengemudikan pesawat, ya, para penumpang percaya bahwa sang pilot bisa punya license untuk mengemudikan pesawat. Selain itu, penumpang juga mempercayakan diri sehingga dia masuk ke pesawat yang dia tumpangi. Jadi seorang pilot seperti itu, dan itulah sebabnya seringkali saudara-saudara kita melihat ada gambaran-gambaran yang sangat indah bagaimana Tuhan Yesus itu digambarkan seperti seorang pilot yang membawa kehidupan kita yang sedang kita jalani di dunia sekarang ini sampai kepada dunia nanti di pelabuhan abadi, yaitu kita jalani sekarang sampai nanti itu kita dipanggil pulang Tuhan itu dengan aman, damai sejahtera, bahagia. Tapi ada syaratnya, yaitu apa? Asal kita percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus. Jika kita percaya dan mempercayakan diri pada Tuhan Yesus, maka Dia yang adalah maha hadir mampu menolong kita dari hal-hal yang sederhana sampai hal-hal yang penuh dengan keajaiban yang mungkin tidak pernah kita duga. Ya, mari kita belajar mulai sekarang melihat ke masa depan. Apapun pergumulan kita, kita belajar untuk percaya dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Amin. Marilah kita bersama umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami pada saat ini datang kepadamu ya Tuhan, menaikkan doa kami, merasakan kami bersyukur kepada Tuhan atas semua kesempatan yang boleh kami terima ketika kami masih boleh beribadah kepada secara daring dalam setiap minggu di jemaat kami, GKI Pasir Kaliki. Kami bersyukur ya Tuhan ada teknologi yang baik untuk melakukan ini. Sekalipun kami rindu untuk bisa kebaktian onsite di rumah Tuhan setiap hari Minggu. Bapa, kami mau berdoa bagi gereja kami, GKI Pasir Kaliki, dan juga gereja-gereja lain seluruh muka bumi, yang pada saat-saat ini mereka tidak dapat melaksanakan ibadah secara onsite di rumah Tuhannya masing-masing. Biarlah ya Tuhan, sebagai umat Tuhan, kami tetap boleh mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Kami tetap boleh percaya dan mempercayakan diri kami kepada Tuhan dalam setiap segi kehidupan kami. Tuhan, kami saat ini berdoa bagi orang-orang yang sedang sakit saat ini. Biarlah Tuhan kiranya boleh mendengar mereka, memohon pertolongan dari Tuhan untuk kesembuhan mereka. Biarlah mereka boleh menyebut nama Tuhan sebagai Tuhan penyembuh melalui semua proses pengobatan yang sekarang mereka jalani. Kami berdoa juga ya Tuhan pada saat ini, khusus untuk orang-orang yang sedang menderita sakit COVID, baik yang merawat diri di rumah maupun di rumah sakit.
Kami tahu ya Tuhan, ketika mereka mengalami sakit ini, bukan hanya pribadi mereka yang merasakan lemah dan lelah, tapi juga keluarga merasa tidak nyaman. Kami doakan ya Tuhan supaya setiap penderita sakit ini dan juga keluarga boleh mempercayakan hidup kepada Tuhan. Dan mereka boleh Tuhan sertai, lindungi, bahkan sembuhkan mereka dengan kuasa Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa hidup dan mati kami semua ada di dalam tangan Tuhan. Bapa, kami berdoa juga untuk pemerintah kami Indonesia yang sekarang sedang menangani masalah pandemi COVID-19 ini, tapi juga sekaligus yang tetap ingin mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang baik. Dua hal yang sekarang sedang dikerjakan oleh pemerintah kami. Mengingat pentingnya keadaan ini ya Tuhan. Jangan biarkan negara kami jatuh ke dalam resesi. Kami juga doakan Tuhan berikan hikmat pada pemerintah agar supaya dapat menangani pandemi ini dengan baik. Dan kami sebagai rakyat Indonesia belajar mentaati protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah kami. Bapak, kami berdoa juga pada saat ini untuk keluarga kami masing-masing. Tuhan, kiranya pada masa-masa seperti ini, Tuhan tetap melindungi kami, menyertai kami, memberkati kami, dan bahkan mencukupkan kesejahteraan kami masing-masing. Kalau ada keluarga-keluarga yang mengalami pergumulan di dalam kehidupan mereka, apapun pergumulan mereka ya Tuhan, biarlah mereka, kami semua, mempercayakan hidup ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kami beribadah pada saat ini. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah setiap kali kami beribadah kepada Tuhan secara daring, kami bukan menjadi penikmat ibadah, tapi berikanlah kepada kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh memberikan nikmat kepada Tuhan. Kami boleh beribadah dengan benar, mengarahkan semuanya pada Tuhan, sehingga ibadah kami boleh menjadi berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kami bisa berdoa bersama-sama pada saat ini dalam doa syafaat kami. Masih banyak doa yang kami ungkapkan kepada Tuhan. Tapi Tuhan mengetahui akan seluruh isi hati dan kehidupan kami. Akhirnya jikalau dalam ibadah kami ada hal yang kurang berkenan pada Tuhan, Tuhan kiranya mengampuni kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menyerahkan persembahan syukur yang sudah kita siapkan dari rumah kita masing-masing. Ayat persembahan yang mendasari persembahan kita diambil dari Efesus pasal 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Persembahan dapat kita kumpulkan dengan memasukkan dalam amplop khusus yang nanti akan kita bawa pada saat kita dapat beribadah kembali di gedung gereja. Atau dapat pula memberikan persembahan dengan cara mengirimkannya melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan scan barcode yang telah tersedia.
Marilah kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, puji syukur terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan kebaikan-Mu yang Engkau berikan kepada kami semua. Ya Tuhan, pada saat ini kami membawa persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat GKI Pasir Kaliki yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah melakukan ibadah secara daring pada hari ini, dan biarlah seluruh ibadah kita berkenan kepada Tuhan, dan kita juga sudah mengungkapkan persembahan kita kepada Tuhan tadi lewat pujian dan bentuk persembahan yang nanti bisa saudara sampaikan lewat melalui rekening bank yang sudah nomornya ada pada saudara. Dan akhirnya kita memuji kebesaran Tuhan di akhir ibadah kita, serta kita memuliakan Dia, dan kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan karena sepanjang ibadah kita ini boleh berakhir dengan baik. Dan biarlah Roh Kudus terus akan menolong kita supaya kita selalu rindu ingin bersekutu dengan Tuhan. Ya. Akhirnya kita akan mundur diri dari hadapan hadirat Tuhan dan kita akan memohonkan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.